Hah? Tadi testimoninya bagus-bagus ya Pak ya? Ya, testimoninya dari itu ya. Yang anaknya tuh, yang anaknya sakit itu. Anaknya sakit apa? Biduran. Suster gue yang baru ada gak? Apalagi itu lagi deketin ibu yatim. Suruh masuk bisa gak bentar? Ayo bos, duduk sini bos. Yuk, sini, ayo. Ayo duduk. Yuk, duduk. Yuk. 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 Bapak sini. Hah? Oh ya. Sini ayo depanan. Nah, sip. Yuk. Yuk, siapa yang mau nanya duluan? Bapak atau ibu? Kasih mic-nya. Isi air panas tuh di belakang. Kan ada. Tahu gak mencet nih? Yuk, bapak dulu apa ibu dulu yang mau nanya dulu? Bebas, mau nanya apa aja. Bapak aja, ibu. Contoh ya, contoh nih ya. Tadi ada tamu RDAY. Dari mana ya yang nomor 1 tadi? Dari Lampung. Dari Lampung nomor 1. Itu alhamdulillah ikut rombongan Pak Mail. Saya juga salut tadi. Dia belum pernah datang ke RDAY tapi dia meraktekin ilmu RDAY. Suami istri tadi anaknya bawa kecil tuh. Anaknya sakit biduran. Anak kecil, kata dokter nanti kalau mau sembuh umurnya 17 tahun baru sembuh. Ya Allah. Dia sedih aja. Dia nonton YouTube saya. Dia copot celana dalam ibunya. Digosokin seluruh badannya. Sekarang sembuh total. Saya lihat tadi iyil nggak ada. Artinya apa? Sugesti itu mengalahkan segalanya. Tahu gak sugesti? Apa? Keyakinan. Jadi kita harus yakin. Pasti cair 10 miliar bulan ini. Pasti cair 10 miliar bulan ini. Titik. Nggak boleh koma. Kita kebanyakan koma. Dari mana ya 10 miliar? Kan saya kerja pegawai negeri sipil. PNS. Dari mana ya 10 miliar? Kan saya supir Gojek. Dari mana ya 10 miliar? Kan saya supir Grab. Dari mana ya 10 miliar? Kan saya cuman warung. Dari mana ya 10 miliar? Kan saya cuman warung. Janganlah. Pasti cair bulan ini. Jadi nggak taunya si ibu tadi tuh meraktekin ilmu RDAY. Dia copot sel dalamnya. Dia gosok tuh badan anaknya tuh. Sembuh. Sembuh Pak. 1. 2.
Ibunya tuh nonton YouTube RDAY. Diremes alat kelamin ibunya, diusapin ke mukanya. Kalau mau tidur bangun tidur. Ranking. Bener lu Pak. Nah mau saya, ibu apa hajatnya? Kan saya nggak hafal. Coba dipakai alat kelamin kita. Kalau ibu alat kelamin ibu, bapak alat kelamin bapak. Karena apa? Karena kita terbuat dari alat kelamin itu bahannya. Bapak dari bahannya alat kelamin bapaknya kita. Sehingga masuk ke dalam alat kelamin istrinya ibu kita sehingga jadi kita. Dibuatnya dari alat kelamin ibu kita. Nah lahirlah kita. Ada yang dari situ lahir. Manjur gak? Nah jadi maunya saya coba ibu paksain pakai ilmu kearifan lokal. Kedua, tadi barusan tuh yang barusan keluar ada Palembang. Dari Palembang. Dia meraktekin ilmu RDAY dari Lubuk Linggau. Itu dia udah praktekin ilmu RDAY. Apa yang dipraktekin sama orang Palembang? Tanahnya mau dijual nggak laku-laku 380 juta. Ini si Rizal. Dia remas alat kelaminnya buat salaman sama Pak Lurah. Akhirnya yang beli Pak Lurah. Jadi Rizal ngeremes alat kelaminnya Rizal. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDA Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Pak Lurah mau bayarin tanah saya tanpa, ini enak nih, tanpa ditawar kata-kata itu kata Rizal. Alhamdulillah dia salaman lah ke Pak Lurah. Sekarang laku tanahnya. Makanya dia mau kemari. Wow luar biasa. Nah coba Bapak dan Ibu fungsiin, manfaatin ilmu kearifan lokal. Apa tuh? Yang ada di badan kita dulu aja. Alat kelamin kita remes buat salaman. Gitu. Gimana caranya? Seperti orang Lampung. Nah orang Lampung yang pertama yang tadi bawa anak. Dia harus bayar rentenir 1,5 juta. Kalau nggak bisa bayar hari ini, dia akan dipermalukan katanya rentenir. Pokoknya kalau lo nggak bayar gue permalukan lo di pabrik. Nah dia kerja di pabrik pengalengan nanas di Lampung. Dia remes alat kelaminnya dia. Waduh nggak bisa karena kan banyak ribuan tuh karyawan itu. Pengalengan nanas kan. Akhirnya apa? Dia remes tetenya dia. Dia remes tetenya kan dia pakai jilbab tuh kayak kerudung diremes tetenya. Set. Buat salaman sama temennya. Pasti ada yang ngasih saya uang 1,5 juta. Pasti ada yang ngasih uang hari ini. Pasti ada yang ngasih. Dia remes tetenya. Pasti ada yang ngasih uang 9 kali. Set. Dia salaman. Semua orang pabrik disalamin. Katanya dia dibilang gila. Akhirnya ada salah satu temennya ngomong. Tumben-tumbenan lu salaman semua orang sepabrik kata gitu. Ada apa? Nah yang nanya itu langsung dijawab sama dia. Iya gue hari ini kalau gak bisa bayar 1,5 juta gue mau dipermalukan sama rentenir. Apa katanya yang nanya? Ya udah lo ke mes. Apa? Mes. Namanya tempat itu mes ya. Ya udah lo datang ke mes gue aja nanti. Dikasihlah 1,5 juta. Dibayarlah ke rentenir nih 1,5 juta. Apa kata rentenir? Bayar pokoknya aja 1 juta. Bunganya nggak usah dibayar. Jadi dia dapat berapa untungnya? 500. Nah ibu kalau memang bisa ngeremes, diremes bu. Tapi kalau memang nggak bisa, sementara udah darurat. Yang disukain sama laki-laki apa bu kalau saya boleh tahu? Alat kelamin kalau nggak nenen. Emang laki-laki ada yang suka lainnya. Yang dia kejar yang mana? Kalau nggak ini. Betul? Nah. Perempuan yang disukain dari laki-laki apa? Burung. Jadi maunya saya yang itu aja diremes buat salaman. Sambil ngomong. Pasti hari ini ada yang ngasih saya duit 6 juta.
Pasti hari ini ada yang ngasih duit saya 6 juta. Pasti hari ini ada yang ngasih saya duit 6 juta. Salaman dia tuh sepabrik. Bohong gak hari itu ada yang ngasih duit 6 juta? Begitu. Karena apa? Ya tadi testimoni orang Lampung tuh saya bersyukur bener tuh tadi. Nah maunya saya, ibu sekarang pertanyaannya apa ke saya coba? Bapak dulu atau ibu dulu? Ayo. Bebas. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Baharudin dari Lampung, Tulang Bawang. Ya. Ini mungkin bukan pertanyaan Pak Haji. Boleh. Tapi ini mengenai tentang pekerjaan saya. Apa pekerjaannya? Saya jual beli udang, ikan. Nah kenapa nggak dipakein? Tapi jangan megang udang dulu. Kalau megang udang, kalau digosok alat kelamin, nanti alat kelaminnya jadi bengkok kayak udang. Iya Pak Haji. Jadi bongkok udang. Untuk setahun terakhir ini terbilang gagal total. Untuk setahun terakhir ini Pak Haji. Nah jadi untuk itu kedatangan kami kemari Pak Haji. Mohon petunjuk sama Pak Haji. Ya gampang. Bapak harus ngucap kertas yang gede nggak dikasih. Bapak harus ngomong dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Tiap hari. Mau tidur sama bangun tidur. Nah Bapak pegang. Bapak pegang kertasnya. Kasih satu. Kasih satu. Ya ibu pegang. Ibu pegang. Ibu pegang. Jadi Bapak mesti ngomong dulu. Kalau mau tidur sama bangun tidur 9 kali. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Bapak ngomongnya gini. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu. Ini berlaku semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RD Ayah Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Bapak baru manggil. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Tapi Bapak nggak boleh ngomong begini, harus nyebutin nama alat kelaminnya. Ya kalau saya nggak nyebutin kan nggak enak ya, karena ini kan live ya di YouTube, di TikTok. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Pada beli, borong dagangan saya. Laris. Habis. Untung bersih 1 hari 10 juta. Untung bersih 1 hari 100 juta. Untung bersih 1 hari 1 miliar. Bebas, Bapak nyebutnya gimana. 9 kali diulang-ulang mau tidur sama bangun tidur. Setiap hari. Bohong Pak, paling lambat 9 hari Pak, habis dagangan. Pak Haji, boleh gak kalau saya manggil orang yang punya duit, kasih duit ke saya? Nah, sama. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Ada orang anterin modal saya 1 miliar. Tanpa jaminan. Tanpa bayar. Tanpa. Nah gitu. Nanti ada orang anterin duit. Pak, saya titip duit 1 miliar ya Pak. Nanti kalau Bapak ada hasil saya dibagi. Oh iya. Jadi nggak usah pakai jaminan. Kalau di bank kan Bapak mesti pakai jaminan. Iya Pak. Ada lagi? Kayaknya sementara itu aja dulu. Boleh. Ibu apa yang mau ditanyain? Bebas. Ada gak? Ayo, ibu apa yang mau ditanyain? Jauh-jauh dari mana? Ibu nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya tanyakan. Namanya siapa? Nama saya Neti dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Namanya siapa? Neti. Neti. 4 huruf. Ya. Neti.
Apa yang mau ditanyain? Katanya kalau nggak kerja itu uang datang. Apa? Katanya. Kalau nggak kerja tuh uang datang sendiri. Bisa. Tidak bekerja tapi uang datang sendiri. Itulah. Terus yang kedua saya pengen rumah di depan Pak. Rumah saya di belakang. Pengen rumahnya di depan. Di Jangan depan. ngomong pengen. Pasti. Pasti rumah saya di depan. Pasti. Pasti rumah saya di depan. Iya. Pasti rumah saya 1000 meter. Pasti rumah saya ada garasinya. Iya. Pasti mobil saya 10. Pasti mobil saya 20. Amin. Pasti punya truk saya 10. Pasti saya punya engkel 20. Pasti saya punya bus 20. Pasti Pak. Iya, jangan bilang saya pengen rumahnya di depan. Ntar pengen doang. Pasti. Pasti. Jadi Iya. nanti Ibu tinggal meraktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi, pakai pandan, sholat tahajud, baca Quran, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah hari Jumat nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, Iya, sholat iya. taubat nggak boleh bolong, sifat 18 nggak boleh ada. Nah kalau saya boleh tahu, Ibu sifat 18 tuh ada berapa tuh yang ada di badan Ibu sifat 18 tuh yang di kertas kecil? Coba baca. Coba baca. Pegang. Pegang, mic-nya pegang. Ada berapa tuh? Oh goblok. Suka jengkel Pak. Jengkel sama siapa? Sama siapa? Suka kesel. Jengkel sama siapa? Suami. Kenapa nggak kita bunuh aja? Udah sayang Pak. Daripada gangguin kita cair 10 miliar, kenapa nggak kita bunuh aja sekarang? Sayang lah Pak. Cuman kesal kecil-kecil ya, cuman kan biasalah suami istri. Bisa gak pertanyaan saya dijawab? Gede jengkel apa gede hajat? Hajat. Nah iya, jadi nggak boleh jengkel. Anggap aja ini suami kita adalah siapa coba? Pesugihan kita. Iya. Jadi Ibu harus sayang-sayang. Diemot alat laminnya, tetet. Udah. Wow. Udah. Wow. Seneng nggak suami? Seneng. Suami yang mana? Ini ya Pak. Nomor 2. Ini. Baju ini ya. Oh ini, oh iya. Enak gak bos? Alhamdulillah. Sering. Yuk, sering. Ya. Bisa gak kalau mau tidur di mod? Atau bangun tidur di mod? Atau sehari 2 kali? Bohong gak cair 10 miliar? 2. Berani gak nawarin nenen dulu ke suami setiap hari? Mau tidur 99 kanan, 99 kiri. Bangun tidur 9 kanan, 99 kiri. Bohong gak cair 10 miliar? Itu udah dikerjakan tapi enggak 99. Harus 99. Jadi ibu nenen kanan, nenen kiri, ibu video call sama bapak ini. Ah. Dia yang nenen, dia yang ngitung. Nanti kalau cair bagi 2 aja. Iya, iya. Oke, 2 ya. Ketiga, istri yang setiap hari kalau suaminya pipis setelah selesai pakai dicebokin, pakai air terus pakai tisunya dikeringin, dipetel-petel. Jadi kalau suaminya ke toilet, istrinya buru-buru ngikutin ke toilet. Jangan dikagetin, nanti gak jadi pipis. Ibu harus Itu Pak. iya kayak anak kecil kalau nggak keluar pipis apa? Ngomongnya apa ibu kalau anak kecil mau pipis? Ya kan? Nanti udah pipis, dikasih air terus dipetel-petel sama ibu. Bohong nggak cair 10 miliar? Satu lagi Pak. Belum, saya belum selesai. 3. Paksain kalau suami makan, ibu wajib nyuapin pakai tangan. Udah. Hah? Udah. Oke. Nonton di YouTube tiap hari. Ya tiap hari ya. Jadi kalau makan Ketawa wajib. sendiri. Ya disuapin pakai tangan. Bohong nggak saldonya 10 miliar. Walaupun proses ya. Nggak langsung sih. Tapi pelan-pelan. 3, keempat.
paksain. Kalau suaminya mau mandi, ibu yang mandiin. Ibu yang ngandukin, ibu yang pakein celana dalamnya, ibu yang pakein celana panjangnya, ibu yang pakein bajunya, ibu yang ngancingin. Bahkan kalau suami mau mandi atau mau tidur, mau telanjang bulat tidur, ibu yang bukain semuanya, baru disuruh tidur. Pokoknya istimewa lah suami Pak ya. Wow, alhamdulillah. Istimewa kayak bayi Pak ya. Benar. Perawatnya. Benar. Iya, insyaallah. Oke. Kok ibu mau meraktekin ilmu RDI gimana ceritanya? Tiap hari nonton YouTube. Mana Bapak mic-nya pegang? Mic-nya mana? Pinjam. Pegang. Ya, ini Tawa nih. sendiri. Siapa yang tertawa? Saya. Apa yang bikin ibu tertawa? Bapak lucu. Aduh. Gubrang. Ya, coba, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Musleh dari Singkawang, Kalimantan Barat. Singkawang, Kalimantan Barat. Saya mengenal YouTube Bapak Haji itu tahun 2023. 2023. Sekarang 2026. Setelah itu waktu itu kami baru selesai umroh melihat Bapak, terus kami mempraktekkan. Jadi setiap malam tuh sebelum mandi Pak, sebelum senyum, saya meremas-remas alat saya itu 9 kali dengan mengucap pasti cair. Kemudian senyum 41 kali, kemudian mandi tobat, terus mandi sambil mengucap 10 miliar pasti cair, 10 miliar pasti cair. Iya. Kemudian setelah itu saya sholatnya sholat tobat Pak. Ya. Sholat tobat 4 rakaat, sholat tahajud 4 rakaat, Ya. sholat hajat 4 rakaat, Ya. sholat itu 3 rakaat. Ya. Habis itu ngaji. Ya. Kami ngajinya enggak bisa sampai 12 juz Pak. Enggak apa-apa, bertahap. Iya, kami 1 jam cuma 1 juz. Oh iya. Jadi habis sholat tuh cuma 2 juz. Ya. Pernah saya paksakan mulai dari habis sholat, jeda subuh, jeda layat, sampai jam 11 hanya 10 juz. Oh iya, jangan. Pokoknya sampai azan subuh aja, udah subuh tutup. Nggak berlaku lagi. Nanti habis subuh Bapak ML, Bapak Nenen. ML ini Pak, Ya. istri saya mengajak tiap malam. Tapi Alhamdulillah. saya enggak bisa Pak. Kenapa? Enggak bisa Pak. Jadi kalau dipakai terus Pak, lelet Pak. Kalau dipakai terus Nggak lelet. bisa ngaceng. Apa? Enggak bisa ngaceng. Nggak bisa ngaceng. Iya, kalau dipakai terus. Jadi Kalau dipakai 3 terus, hari kalau sekali, dipakai terus nah nggak itu bisa baru ngaceng. Pak. Apa? Pernah saya seperti itu enggak ngaceng-ngaceng, saya beli pasak bumi. Baru ngaceng. Oh, baru ngaceng. Iya. Belinya di mana pasak buminya? Ada di toko sana Pak, toko obat Pak. Toko obat. Besok beli ya, kirim ke RDI ya. Buat Pak Saya beli Mail. satu Biar untuk Pak Mail dapat kalau banyak, nyupir Pak. ngaceng. Ini kalau nyupir nggak mau ngaceng Pak Mail. Mail Terus, Pak, travel, kalau Mail ML, travel. Pak, Apa? ML itu saya bilang cair gitu. Kemudian nenen, tapi nenen nggak seperti itu saya tadi. Tidak 99. Hanya nenen berapa kali gitu kanan kiri udah. Kenapa nggak bisa 99 kanan, 99 Ngitungnya kiri? yang lamaan. Pelan-pelan, jangan dikenyot, dikulum-kulum. Jangan dikenyot. Kalau dikenyot perih. Dikulum. Kok dikulum Pak Haji? Lah kan saya pakarnya Nenen. Kita udah ikut pelatihan Nenen tingkat internasional. Jadi mesti dikulum-kulum. Saya ini seorang pensiunan Pak. Ya. Jadi Umur Pak, berapa sekarang? umur 63. 63. Istri berapa umurnya? 53. Punya anak 4, yang 2 udah kerja, yang 2 masih kuliah Pak. Oh Jadi iya. masih ada tanggungan. Jadi kami ya ekonomi berat lah gitu kan. Lama Pak, udah pengen kesini tuh lama. Jadi kemarin tuh terpaksa ya gade-gade motor Pak untuk bisa kesini Pak. Aduh. Saya paksakan untuk bisa kesini Wow. Pak. Mana mic-nya? Nggak dengar mic-nya. Gila Mas, saya bilang mau ketemu Pak Haji, saya bilang taunya ketemu. Iyalah dah lama mau ke sini akhirnya Allah. Jadi yang tahu YouTube RDI Bapak dulu atau Ibu dulu? Saya.
Tiap Tiap malam. malam tuh buka Pak sampai tidur Pak. Melihat Tiap Bapak. malam Iya. nonton YouTube saya Iya. sampai ketiduran. Iya. Awalnya ibu nonton YouTube saya, Iya. Iya. akhirnya YouTube nonton ibu tidur. Oh Iya, gelo. sampai ketidur-tidur saya Oh hampir semua orang begitu ya. Ada tamu Iya. saya nih, tamu saya tinggal di apartemen. Ya, Pak Haji, saya tuh kalau nonton YouTube-nya Pak Haji, awalnya saya nonton katanya gitu. Sampai saya tidur, Saking YouTube-nya asiknya. nyala terus. Saking asiknya tadi Pak nonton sampai ketidur-tidur. Iyalah saya lihat nonton itu Pak Haji. Pak Haji bilang tiap hari, tiap malam FL. Oke. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Saya ada oleh-oleh dari Singkawang. Mana oleh-olehnya? Mau, saya mau. Dari Singkawang. Apa tuh kalau dari Singkawang oleh-olehnya? Apa? Apa? Oh lempok. Oke orang Palembang. Sama lapis. Oh iya, coba buka. Kalau Palembang kan ada lempok juga ya. Oh di Kalimantan juga ada lempok. Iya. Oh lapis apa? Legit. Oh iya. Lapis belacan. Saya udah lama mau Kayak pulang. gimana? Ini Pak. Ini lapisnya. Wow, lapisnya. Iya. Alhamdulillah. Belacan. Lapis? Belacan itu lapis legit Oh, lapis belacan dari mana bikinnya? Dari apa? dari sana. Bikinnya dari apa bahan bakunya? Dari Hah? di telur. Telur. Oh, ini yang manis banget nih. Wow. Begitu kurang. Ini Pak. Wow, ini lempok. Iya. Iya. Seadanya ya Pak. Mau lah, ini kan kalau di Palembang ada, tapi panjang. Iya. Ini sesuai dengan alat kelamin suami ya? Ya. Segini. Kira-kira segitu lah. Wow. Parah nih bini lo, parah. Parah nih bini lo. Lo nggak salah pilih deh. Kan Pak Adi bilang kan lucu-lucuan. Iya, betul. Parah nih bener bini lo nih. Terlalu vulgar. Bini lo terlalu vulgar. Mau saya. Makasih ya. Jadi ya pokoknya saya terima kasih. Nanti kan anak yatim dipotong-potongin, nanti anak yatim makan, saya nyicip lah. Sebiji 2 biji ya. Nah, Bapak jangan pulang dulu ke Singkawang, harus diobatin dulu. Bayar gak Pak Haji? Gratis. Bapak harus ngaceng. Nah, saya nggak mau tahu. 2, nanti Bapak kalau makan di kantin, bilang saya pasiennya Pak Haji yang lagi berobat. Nah nanti dicatat aja notanya, nanti yang saya yang bayar. Ya, nanti nginep 9 hari di sini. 10 hari dah, 10 hari. Ntar yang hari ke 10 ngetes. Kalau memang panjangnya semeter, alhamdulillah. Kalau misalkan panjangnya 99 cm kurang 1 cm, nanti ditarik sama anjing herder, digigit. Nget. Oke? Put, siapin kamarnya Put. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nih Bapak? Ayo, yang pakai peci hitam. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya dari Jambi, nama Zakaria, ingin bertanya Pak. boleh. Saya ini pekerjaan saya supir. Supir apa? Supir mobil buah sawit. Bawa mobilnya apa tuh? Mobil truk Pak. Double apa? Double Bu. Ankle. Double. Oh double. Umur Bapak berapa sekarang? Umur saya sekarang masuk 65 tahun. Waduh masih muda banget. Iya. Saya hampir. pikir Bapak umurnya udah 99. 65. Berjemur terus Pak. Apa? Kenapa jemur terus? Iya berjemur. Makanya saya bilang ini umur 99 luar biasa. Oh nggak tahu ya 65 ya. Masih muda. Bisa gak Bapak berendam di air laut biar asin? Biar Bisa, awet Pak. muda. Gak ada yang humor. Iya. Terus? Ini Pak, pekerjaan saya ini hasilnya selalu kurang Pak, kurang pendapatan. Penghasilannya? Iya. Bagaimana caranya kalau pendapatan bisa berhasil 1 miliar gitu Pak? Bisa. Kenapa Bapak tidak punya duit 1 miliar? Karena Bapak 1, sholatnya nggak pernah tepat waktu. 2,
sholatnya ba'diyah qobliyahnya nggak pernah dikerjain. Sering. 3, berjamahnya bolong-bolong. Sering. Oh, tepuk tangan dong. Bisa gak sholatnya tepat waktu? Mungkin tidak bisa Pak. Oh, nggak bisa. Soalnya zuhurnya di dalam lokasi. Oh iya. Asar sekarang tidak baru datang masih nimbang buah. Oh iya. Gitulah mungkin Pak. Kalau misalnya subuh sama maghrib, isya Bisa. mudah-mudahan. Iya. Ya udah kalau bisa Bapak pelan-pelan, kalau zuhur Bapak udah di luar, udah bisa sholat. Kalau bisa pelan-pelan, asar Bapak udah di tempat penimbangan, Bapak lagi sholat dulu kalau bisa. Terus ba'diyah qobliyah kalau bisa jangan bolong. Syukur-syukur kalau bisa Bapak berjamahnya jangan bolong. Kalau bisa. Kalau nggak bisa pelan-pelan. Yang penting subuh, maghrib, isya bisa nggak apa-apa. Ya. Kedua, Bapak coba saya nggak mau sebenarnya 1 miliar, saya maunya 10 miliar gitu loh. Bapak udah nggak kerja lagi, Ya. tapi 10 miliar tiap bulan. Caranya apa? Bapak paksain bangunnya harus jam 00. Sudah dilaksanakan Pak. Bangun tidur harus senyum 41 kali. Dilaksanakan Pak. Oke. Bapak paksain harus mandi pakai pandan 9 lembar. Sudah, cuman agak bolong-bolong. Nggak apa-apa, nanti jangan ya. Terus Bapak sholat tahajud, bisa gak sholat tahajud? Sudah dilaksanakan Pak. Oke. Plus lanjut baca Al-Quran, bisa gak? Kalau baca Al-Qurannya memang sudah dilaksanakan, cuman ya mampet-mampet gitulah Pak. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Terus sedekah subuhnya jangan bolong, bisa gak sedekah subuhnya jangan bolong? Memang sudah dilaksanakan, tidak bolong. Ya boleh ya. Ya. Sedekah subuhnya ke anak-anak yatim. Nah yang di sana tidak ada Pak. Kalau nggak ada Bapak numpang aja yatimnya di RDI nih. Yang Bapak udah lihat belum anak yatim yang di masjid? Sudah Pak. Numpang, nanti Bapak transfer ke sini. Siap. Kedua, yang ke-6, ke-7, Bapak hari Jumat Barokah harus wajib sedekah, nggak boleh enggak. Nah ini yang susah. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang ke-9, Bapak wajib sholat taubat dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Sudah dilaksanakan. Udah. Sudah. Nah yang 50 dicicil. Sudah dilaksanakan. Oke, nah terakhir sifat 18 coba pegang di kertas. Ada berapa tuh sifat 18 yang ada di kertas, yang ada di badan Bapak, ada berapa biji tuh? Ada 3 Pak. Apa tuh? Cerewet, Kedua? melamun, sering melamun, Oh ya, ketiga? mikir. Oke, kalau saya boleh tahu, Bapak cerewet sama siapa kalau boleh tahu? Kadang-kadang sama teman, sama tetangga. Sekarang Sama-sama supir Pak kadang. Nah sekarang pertanyaan saya, gede cerewet apa gede hajat? Gede hajat. Gede hajat, jadi cerewetnya jangan. Gede mikir apa gede hajat? Gede hajat. Nah jangan mikir. Siap. Kalau boleh tahu nih, Bapak bisa gak nih yang sifat 18, yang 3 terutama tadi cerewet, mikir sama apa tadi? Sama melamun. Diilangin selama sebulan nih, bulan Januari. Biar Februari cair 10 miliar, bisa gak? Bisa. 3 bulan aja. Ilangin tuh sifat. Akan dilaksanakan. Oke. Saya sabdain. Ya, oke? Amin. Sip, tepuk tangan dulu dong. Wow. Ada lagi pertanyaan? Yang saya tanyakan, masalah di badan saya ini ada kemasukan nggak Pak? Enggak. Nggak ada. Enggak ada. Yang dulu tuh saya ada yang minta Pak. Oh iya, minta gimana? Ya istilahnya minta pengasihan lah gitu. Yang minta siapa? Saya sendiri. Oh, kemana? Waktu itu saya masih di Jawa Pak. Jawanya di mana? Jawa Tengah. Oh iya, di daerah mana? Daerah Cilacap. Cilacap. Iya. Bapak mintanya ke siapa waktu itu? Ada gurunya gak? Nggak ada, cuman itu kan perantara Pak. Karena waktu itu kan ngomong tuh itu almarhumnya kakak saya nyuruh, dia kan punya utang di Jambi ini. Saya dari Cilacap ke Jambi, suruh minta biar utang itu terkabul oleh saya, karena dia di sana tidak bisa pulang ke sini karena takut punya utang.
Saya yang disuruhnya. Takutnya itu menempel bagi-bagi dari saya. Mm-mm. Itu mungkin rezeki saya susah nih. Enggak, Bapak karena sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Jadi gini Pak, orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, orang yang sholat ba'diyahnya bolong-bolong, orang yang sholatnya tidak tepat waktu, orang yang sholat berjamahnya bolong-bolong, kalau dia punya motor pasti motor cicilan. Benar, Kalau dia punya mobil pasti mobil cicilan. benar. Kalau dia punya rumah pasti dia rumahnya cicilan. Terjadi. Kalau dia punya istri pasti istrinya pecicilan. Ini belum Pak. Tapi tidak tahu kalau ke depannya. Ya istri pecicilan tuh istrinya yang ngutang, suaminya yang bayar. Itu kalau istri suaminya belum pernah yang bayar Pak. Tidak tahu kalau istrinya sendiri. Jadi Bapak kasih uang bulanan sama istri. Iya. Harusnya kan istri masakin rendang, opor, gulai, beliin emas buat tabungan. Sama istrinya malah dibuat bayar cicilan. Itu namanya istri pecicilan. Bukan istri cicilan. Iya. Istri yang bayar cicilan tapi dia karena pecicilan. Pecicilan tahu gak? Banyak keinginan. Tapi belinya kredit. Panci kredit, dandang kredit, baju kredit, semuanya kredit. Bisa jadi. Itu dan itu ada di istri Bapak gitu loh. Bisa gak Pak Haji itu dirubah? Bisa. Caranya nanti Bapak dipaksa gimana caranya sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Nanti pulang dari sini. Siap. Kalau di sini boleh nggak? Boleh. Nanti pas pulang Bapak nggak boleh bolong. Manjur gak? Manjur. Gitu. Ada lagi? Yang kedua, mata saya ini kemarin tuh kabur Pak. Jatuh saya obatin sama yang kata Bapak itu. Sholat ini 9 kali. Sampai sini. Waktu itu agak sembuh Pak. Sudah agak sembuh. Nggak tahu kenapa sekarang ini balik lagi. Oh iya, colek lagi dong 9 kali lagi. Sudah Pak. Sudah laksanakan. Masih tambah kabur. Bapak kesini sama siapa? Sendiri. Nah, Bapak ikut anak yatim nanti tahajud. Ya. Nanti Bapak pas anak yatim salaman, kan anak yatim nanti muter nih salaman, ada 100 anak yatim tahajud. Ya. Nanti suruh niup matanya Bapak giniin matanya. Tiupin Dek, ditiup sama dia. Yang kiri apa kanan dua-duanya Dek, tiup. Semuanya suruh niup. Nanti kalau ditanya suruh Pak Haji, nanti ditiup. Nanti Bapak pas ngeliat begini normal. Cara ngetesnya adalah Bapak pada saat ditiup coba lihat ibu yatim. Kelihatan gak alat kelamin sama neneknya? Oh kelihatan, udah sembuh. Itu aja. Ya nggak kelihatan apa dia pakai kutang. Oh iya, iya kutangnya kutang kaca transparan. Nanti Bapak besaran pula Pak. apa? Nanti neneknya besaran pula kir saya. Iya. Nanti kan neneknya manggil, Bapak sini. Bahaya Pak. Hah? Bahaya. Enggak kan Bapak nanti alat kelamin ini dikaretin sama kita di sini. Ada lagi? Ya. Nanti ditiup sama anak yatim matanya ya. Nanti sembuh. Siap. Oke. Ada lagi? Sudah Pak. Oke. Yuk, Ibu ada pertanyaan apa? Ibu. Ada gak? Nggak ada. Ya, Bapak, ayo nanya. Yuk, Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak apa? Ini saya dari Lampung, Pak Haji. Tulang Bawang, Rawajitu desanya. Rawajitu desanya. Tulang Bawang Kabupaten. Jadi tahun 2021 saya udah pernah kesini, Pak Haji. Oh udah. Sama Pak Haji Sultan. Ini 2026. Iya. 5 tahun. Iya, Pak Haji. Jadi Deketin. Jadi waktu itu saya dikasih PR sama Pak Haji. Saya dulu waktu itu dalam arti mengalami usaha lagi jatuh pada waktu itu tahun 2021. Saya punya utang 600 juta. Itu saya bilang sama Pak Haji.
Pak Haji bilangnya kok dikit amat 600 juta, kenapa nggak 1 triliun, katanya 1 miliar. Nah, cuman itu Pak Haji, alhamdulillah kedatangan saya sini ingin menyampaikan utang saya udah lunas gitu Pak Haji. Udah utangnya Nah, 600. 600. Udah lunas. Udah. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Praktekin ilmu RDI apa tuh utangnya bisa lunas Ah, 600 juta. Apa yang bos kerjain ilmu RDI, ada gak yang dikerjain? Waktu itu dikasih PR sama Pak Haji, saya disuruh sholat ke masjid sebelum azan udah di sejadah. Apa? Udah sebelum azan udah di sejadah. Oh ya. Azan subuh. Istri sebelum azan subuh udah di sejadah di rumah. Pada waktu itu saya jalani 9 bulan Pak Haji, alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau istri sebelum azan udah duduk di sajadah pakai mukena. Iya. Kalau bapak sebelum azan udah ada di masjid. Iya. Wow. Apalagi bos ilmu RDI yang udah dipraktekin selain sebelum azan udah di sajadah pakai mukena sama udah di masjid sebelum azan. Apa Sama selain itu? Tahajud Pak Haji. Waktu itu dikasih. Jam berapa tahajudnya? Jam 2. Hah? Jam 2. Jam 2. Terus apa lagi bos? Mungkin seingat saya cuman itu aja. Oke. Tahajud saya sampai 12 sampai 15 sampai 20 rakaat. Pak. Ya mungkin itu aja Pak Haji. Nah sekarang ini saya pingin lebih maju lagi Pak Haji. Saya pingin lebih besar. Bapak praktekin ilmu RDI bisa gak yang 10 tadi saya kasih tahu ke Bapak? Bangunnya jam 00, Iya. senyumnya 41 kali, mandinya pakai pandan 9 lembar, sholat tahajudnya wajib, baca Qur'annya wajib, sedekah subuhnya wajib, sedekah hari Jumat barokahnya wajib, sholat ba'diyah qobliyahnya wajib, sholat tobatnya wajib, sifat 18 yang gak boleh ada. Nah kalau saya boleh tanya, dari sifat 18 yang masih ada nempel di Bapak yang nomor berapa tuh? Dari 1 sampai 18, coba periksa. Ya, semua ini Pak Haji. Wow, gelo. Enggak masuk sama saya. Aduh, istrinya mana istrinya? Waduh. Luka emosi saya Pak Haji orangnya. Aduh. Sekarang gede emosi apa gede hajat? Gede hajat. Iya, emosinya di pelan-pelan dihilangin. Iya Pak Haji. Apalagi tuh selain emosi yang dominan banget tuh. Jadi semua ini. Aduh. Tuh. Bu, kenapa nggak tuker tambah aja Bu? Kita ada bandot bagus-bagus Bu. Ada 2 warna, ada yang hitam putih, ada yang coklat putih. Semua ini Pak Haji sama saya. Aduh. Aduh. Banyak mikir ini, banyak mikir. Aduh. Kayak Sekarang gede itu. Hah? Banyak komen juga. Banyak komen. Nggak boleh bos. Coba saya kasih target. Iya Pak Haji. Bisa gak dalam bulan Januari sifat 18 nggak boleh ada. Kalau Bapak bisa, besok tanggal 19 Februari kan saya berangkatin anak yatim umroh. Oh iya Pak Haji. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Bapak saya berangkatin umroh gratis bersama istri tercinta dan anak-anak Bapak kalau mau dibawa berapa. Tapi sifat 18 jangan dilanggar. Karena Mbak Ratih ngasih hadiah HP terbaru 17 Pro Max 2 tera harganya 44 juta. Buat tamu RDI yang perempuan yang ulang tahun bulan Desember kemarin. Akhir Desember, yang ulang tahun akhir Desember ya. Iya. Nah yang ulang tahun Januari nih, yang ulang tahun Januari itu dikasih hadiah yang laki-laki ya. Iya. HP 17 Pro Max 2 tera seharga 44 juta. Yang sedekah yang ulang tahun hari ini. Bulan Januari dikasih hadiah. Tapi dia nggak boleh punya sifat bangsat. Iya. Kalau punya sifat bangsat nggak boleh. Apa tuh salah satu sifat bangsat? Ngambekan. Ngambekan. Kalau dia ngambek kabur, nggak boleh. Masa ngambek kabur, nggak boleh. Emang ada Pak Haji? Ada.
Dia ngambek langsung kabur, nggak boleh. Harus kan jangan. Nah kalau dia bisa aja dikasih HP plus umroh gratis plus haji gratis 2026 suami istri. Tapi satu Pak Haji, saya ini nggak bisa baca Al-Quran juga. Kan tadi saya nggak suruh Bapak baca Quran. Nggak boleh punya sifat 18 kan tadi saya bilang. Emang saya ngomong Al-Quran? Enggak. Karena saya lihat mukanya Bapak kan begitu. Iya. Agak aneh. Tapi kok herannya ibunya kok sayang, mau. Bahkan sampai punya anak lagi. 4 anaknya Pak Haji. Waduh. Aduh. Iya kalau sekarang waktu mudanya ya ganteng Pak Haji. Oh ganteng. Oh iya. Sekarang iya dia. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Kalau dari 18 ini sih dia lebih ke kayak jengkel gitu. Kalau yang lainnya sih udah agak berkurang lah. Kalau untuk Pak Ipinnya 18 ini maksudnya suka kalau umpama sama anak buahnya lambat. Nah di situ dia mau marahnya, itu aja sih kayaknya. Oke. Tapi pelan-pelan bisa lah ya. 18 ya. Sebulan aja Januari. Nggak usah lama-lama. Biar Februari Bapak bisa cair 10 miliar. Plus bisa umroh gratis. Plus bisa haji gratis. Itu. Ada lagi? Mungkin itu aja Pak Haji, nggak ada lagi Pak Haji. Nggak ada ya? Oke. Ibu ada pertanyaan? Nggak ada? Ada? Ayo. Nggak apa-apa. Nanya ulang. Ibu dari Lampung Raja itu juga. Oh iya. Masa nggak ada pertanyaan lagi? Apa? Boleh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep dari Bogor, Pak Haji. Asep dari Bogor, Bogor. Pemijahan atas. Pamijahan atas. Ya. Oh. Pekerjaan saya dagang, Pak Haji. Yang dijual? Jual pakan ayam, pakan ikan, pakan burung, sama Apa? burungnya. Pakan ayam, Pakan ayam, pakan burung, pakan ikan, pakan burung, pakan ikan. sama ikannya. Sama ikannya, Sama burungnya. sama burungnya. Burung apa? Banyak sih. Tilang, Contohnya? perkutut, apa aja. Perkutut. Ya, Perkutut. Apalagi? ada jalak, Jalak, ada murai gitu, Pak Haji. murai batu. Mm. Di mana tokonya? Di Lewiliang Cibober. Lewiliang Cibeber. Ya. Oh, Lewiliang Cibeber. Di pinggir jalan atau di Pinggir dalam? jalan, Pak Haji. Hah? Di pinggir jalan, Raja Singa. Oh, Raja Singa. Iya. Oh iya. Cuman selama ini saya lagi sepi, Pak Haji, lagi jatuh kayaknya. Segala habis buat nombok terus. Tapi sekarang Kan tadi udah bilang saya sama bapak ini, sama bapak yang tadi yang pakai peci. ya. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, punya warung, tapi isinya nggak komplit. Punya warung, tapi punya utang. Ya, betul Pak Haji. Nah bapak tinggal perbaikin aja sholat ba'diyah qobliyahnya. Tadinya saya cuma wajibnya aja, Pak Haji, ya. Oh nggak boleh. Tadinya, tapi sekarang udah selama saya kesini itu ba'diyah qobliyahnya saya kerjain semua, nggak pernah bolong. Sama bangun jam 00 ya, senyum, mandi, sama baca Al-Quran. Alhamdulillah itu Pak Haji, walaupun belum ini. Bisa gak sholatnya tepat waktu? Alhamdulillah sekarang udah mulai sekarang. Nah, Ya. bisa gak sebelum azan udah duduk di masjid? Itu agak susah Pak Haji. Nah, harus. Sebelum Soalnya di azan, warungnya sendirian saya teh. Apa? Di warungnya sendirian. Di warung sendirian. Paling sholatnya sholat di warung gitu aja. Ya nggak apa-apa. Heeh. Yang penting bapak tepat waktu. Tepat waktu tapi di Ba'diyah warung qobliyahnya gitu, nggak boleh bolong. Iya. Kalau ayam bapak jualan. Enggak, ayam enggak. Jadi burung aja. Burung aja. Oke. Selain burung apa? Binatang? Udah enggak, burung aja. Burung aja. Nah, burung belanja di mana kalau boleh tahu? Kalau saya burung enggak belanja. Jadi Yang datang aja Pak Haji. orang datang mau beli jual. gitu. Jual beli keluar masuk. Oke. Oh jadi burung bapak nggak belanja ke pramuka, enggak? Enggak. Jadi orang Pak nih saya mau jual perkutut. Ya begitu. Perkutut bunyinya kayak gimana Pak kalau perkutut? Ya begitu. Tut gitu Pak. Oh.
Itu kalau yang bunyi begitu laki apa perempuan perkutut teh? Kalau yang laki bunyinya kencang Pak Ji. Kalau yang perempuan kecil. Kalau perkutut gitu. Kalau burung ocehan gitu, kalau lakinya isiannya banyak gitu ya. Kalau yang cewek dikit isiannya Pak Ji. Bunyi mah bunyi sama. Gitu. Iya. Cuman sekarang alhamdulillah udah mulai ini lagi Pak Ji. Udah mulai angkat lagi sekarang setelah saya Badiah Qobliyahnya itu dikerjain sama bangun. Berarti bener dong ilmu RDAY. Ya, alhamdulillah. Bener dong. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi sholat Badiah Qobliyah itu wajib Pak kalau di RDAY. Kalau di luar RDAY nggak wajib. Kalau di RDAY wajib Pak. Orang yang punya motor tapi motornya cicilan pasti sholat Badiah Qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya motor tapi motornya second pasti sholat Badiah Qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya mobil tapi mobilnya cicilan pasti sholat Badiah Qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya mobil tapi mobilnya second pasti sholat Badiah Qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya pasangan hidup apakah suami atau istri kalau sholat Badiah Qobliyahnya bolong-bolong pasti pasangan hidupnya pecicilan. Tau gak pecicilan? Gatel. Pengen pinjem duit di bank. Pengen pinjem duit di pinjol. Pengen ini, pengen itu. Jadi akhirnya duitnya gak utuh. Akhirnya apa? Rumah tangganya jadi goyang. Gak romantis. Tapi kalau duitnya ada, duitnya banyak. Romantis. Nah kalau Bapak nggak romantis, yang tepuk tangan siapa? Setan. Karena kalau udah ekonominya nggak romantis, nanti yang digodain apa? Rumah tangganya pasti cerai. Ini pasti cerai, nggak mungkin nggak. Nah gimana Pak Haji supaya nggak terjadi perceraian, supaya ekonominya bagus. Sholat Badiah Qobliyahnya jangan sampai bolong. Alhamdulillah Pak Ji, dilaksanakan. Jangan ya. Iya. Walaupun Bapak masih sholatnya di toko. Iya. Bapak jangan bolong, pokoknya paksain. Asar di tokonya ya zuhur, asar, udah itu aja. Ya. Di rumah, udah pulang ke rumah. Sekarang di toko Bapak ada burung apa aja kalau saya boleh tahu kalau Bapak masih ingat? Ada murai. Ada berapa ekor? Ada 2. Sekarang lagi-lagi sedikit sekarang. Modalnya soal lagi-lagi ini Pak. Jadi sekarang kalau orang burung Bapak nggak bisa beli dong? Hah? Nggak ada. Yang utamain itu aja pakannya aja dulu. Sekarang dikumplitin gitu Pak. Yang itu mah nomor 2 lah. Kalau burung. Jadi sekarang stoknya ada burung apa di tokonya Bapak? Apa? Ada murai. Murai batu. Iya. Ada berapa ekor? Ada 2. 2. Apa lagi? Ada jalak kebo. Jalak kebo. Iya. Ada berapa ekor? Ada 1. Ada 1. Apa lagi? Ada lovebird Pak. Lovebird. Lovebird tinggal 1 juga. Lovebird tinggal 1 juga. Iya. Ada apa lagi? Udah itu aja. Kosong, tinggal sangkar-sangkarnya aja. Sangkar sih banyak. Oke. Sama pakannya, sama pakan burung, sama pakan ayam, pakan ikan. Bapak paksain dah. Tepat waktu Badiah Qobliyah. Nanti pelan-pelan berjamaahnya jangan bolong. Ya, insya Allah Pak. Orang yang sholat berjamaah pahalanya dikali 27 kali. Orang yang tidak sholat berjamaah pahalanya dibagi 27 kali. Nilainya gedean mana? Gedean berjamaah kan kalau berjamaah kali 27. Kalau nggak berjamaah dibagi 27. Makin kecil. Hanya sekedarnya aja. Toko isinya nggak komplit. Maksud begitu janganlah. Bisa kan? Bisa. Harus bisa ya. Bisa pasti bisa Pak. Ada lagi? Terus ini sekarang Pak Ji, saya kan selama ini kan ngontrak ya. Ya. Apanya ngontrak? Rumah atau toko? Tokonya Pak Ji. Tokonya. Tokonya, Berapa ya. setahun sebulan? Itu setahun tuh 30 juta. Ya. Sekarang ini kan mau habis, ini bentar lagi nih. Ya. Sedangkan duitnya nggak ada Pak Ji. Gampang. Bapak remes alat kelamin Bapak. Tempelin ke tokonya. Jadi milik. Pasti jadi milik. Mau saya Pasti begitu, jadi Pak Ji. milik. Ya. Pasti jadi milik. Kita jadi milik. Itu tempatnya mau dijual, ditawarin ke saya itu Pak Haji. Oke. Tapi saya nggak ada duitnya. Kan gimana Bapak itu? udah saya bilang. Ya. Tempelin alat kelaminnya tiap hari. Tiap hari. Jadi milik.
Jadi milik. Kalau nggak ada orang, Bapak kerjain begini aja. Jadi Bapak duduknya nyender deket tembok. gitu. Jadi milik. Jadi milik. Jadi milik. Sampai ketiduran nggak apa-apa. Tangannya bekerja, Bapak merem begitu nggak apa-apa. Tuh. Terus aja Pak Haji gitu. Iya, bohong nggak viral Pak. Telah hadir manusia ajaib di Leweliang. Iya, iya. Laki-laki dia tempel alat kelaminnya, dia tempel ke tembok sampai temboknya bolong. Ada lagi? Udah itu aja kayaknya. Oke, paksain ya. Iya. Yuk, Bapak ada pertanyaan nggak Bang Ibu? Lagi. Bebas, mau nanya lagi 2 kali boleh, mau nanya 3 kali lagi boleh. Assalamualaikum. Ya. Saya Ali Fauzi dari Ciputat Timur, Kota Tangsel, Pak. Ciputat Timur tuh mana Pak? Kota Tangerang Selatan. Kecamatannya Ciputat Timur. Ciputat. Ciputat, tapi sekarang kan karena pemekaran ada Ciputat Timur, ada Ciputat gitu loh. Oh. Wilayahnya dibagi. Desa apa Pak kalau boleh tahu? Pondok Ranji. Oh, Pondok Ranji. Iya, iya, Ya. iya. Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Oke, iya, iya. Jadi begini Pak Haji, saya mau minta doa terkait dengan anak saya. Laki perempuan? Laki-laki. Sekarang usia 25 masuk 26. Jadi begini Pak Haji, waktu kuliah awal-awal tahun 20 ribuan, tahun 20 dia kan Tahun 2020? tahun 2020 Habis Covid? ya sebelum Covid lah. Jadi dia itu pacaran lah, terus diputus secara sepihak gitu. Sama ceweknya? Sama cewek. Oh, stres. Ya bukan stres lagi, tapi semacam apa itu? Putus asa. Ya putus asa. Mutung. Mutung lah. Ya, karena dia udah ngebayangin di otaknya pasti alat kelaminnya pulen. Apa namanya istilahnya lah. Nah waktu itu kan karena kuliahnya waktu itu di Jember, Jawa Timur. Karena lagi Covid gawat-gawatnya, dia mau ke Jember, mau menemui pacarnya, saya larang. Karena kan ada khawatir lagi gawat-gawatnya waktu itu. Ya. Sehingga dia akhirnya diputus secara sepihak, dan kondisinya ketika kuliah juga kadang-kadang mengurung diri dan lain sebagainya. Ya, heng. Ya frustasi, depresi lah, depresi berat gitu. Akhirnya kuliahnya juga nggak selesai, tapi pindah kuliah lah. Sekarang kuliahnya secara online Di? Mercu Buana. Oh iya. Nah tapi masalahnya sekarang Pak Haji, saya sih harap dia ngurung diri, nggak mau bertemu dengan kawan-kawannya atau dengan nomor-nomor HP dengan kawan-kawannya dimatikan semua. Tapi kalau mau beli jajan, mau beli kue, mau beli apa sih mau. GrabFood. GrabFood. Ya kalau GrabFood bisa gitu loh. Cuma ini masalahnya kan ini kuliah, walaupun kuliahnya online karena maksudnya karyawan, beberapa hari lagi ini kan kuliah mau ujian semester, dia harus datang ke kampus. Nah dia belum berani datang ke kampus, atau misalkan bergaul itu juga belum berani. Kalau ketemu dengan orang yang baru 1-2 berani, tapi ketika misalkan dengan kawan-kawannya atau dengan tetangga-tetangganya sama sekali belum berani gitu loh. Pertanyaannya bagaimana supaya anak saya ini normal. Kayak orang manusia normal. Betul Pak Haji. Oke, gampang Mbak. Jadi gini Pak. Ya. Alat kelamin Bapak kayak begini gak bentuknya? Ya. Oke. Panjangnya segini? Ya kurang lah dari situ. Jadi nanti Bapak, alat kelamin Bapak sama bijinya direndam di rantang. Besok beli rantang. Rendam di rantang. Nah. Sambil Bapak baca Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala
dan karomanya anak yatim RD Ayah Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putra saya namanya siapa? Zaki Nagar Fauzi Bin Ali Fauzi. Ah ya, nih. Nih, direndam alat kelamin Bapak dicemplungin. Plung. Nyemplung nggak? Enggak lah, kan nempel. Direndam aja gini. Hah? Air itu, Li Mineral. Kebetulan dia ngendor saya Li Mineral. Jangan pakai air lain, air Li Mineral. Jangan gini ya Pak, saya nggak mau ini kan nih. Bapak rendam begini saya nggak mau. Saya maunya sama bijinya. Jadi sama bijinya sama ini ya. 1 unit. Karena kalau begini saya nggak mau. Karena kalau begini Bapak nggak bisa napas. Dem. Cemplungin dua-duanya ya. Pakai rantang enaknya. Kalau ini agak tajam nih. Nah. Bapak bilang bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RD Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putra saya nama bin sembuh, normal, pintar, prestasi, apalah yang Bapak mau sebut. Gajinya sebulan 100 juta. Apalah Bapak mau sebut yang baik-baik. Udah? Bapak angkat. Airnya nanti ini diminumin setiap hari. Paling lambat 9 hari sembuh normal. Paling lama 99 hari. Nih. Bikin nasi uduk. Bikin nasi buat ngerebus pisang, buat makan dia pisang. Buat ngerebus singkong kalau dia mau makan singkong. Buat bikin bubur kacang hijau. Buat bikin agar-agar, buat bikin puding, buat bikin tempe bacem, buat apa aja bebas, buat masak nasi. Setiap hari selama 99 hari nanti dia normal. Boleh gak kalau saya bikin nasi saya ikut makan Pak Haji? Boleh. Boleh gak Pak Haji kalau saya bikin buat dia, kan saya udah sebutin pada saat nanti bikin. Istri saya makan boleh, kakak adiknya makan boleh, bebas. Kan kita buat ngobatin dia, jadi yang lain makan nggak pengaruh. Nanti normal dia. Nanti kalau udah normal, dia udah mau keluar rumah, Bapak wajib setiap hari sesering mungkin remas alat kelaminnya, sentuh ke kulitnya. Panggilnya apa Bapak ke dia? Panggilannya, dia. Mas Totong. Mas. Papa mau bikin Indomie mie goreng mau gak? Tapi ini ngeremes dulu alamin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RD Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putra saya nama bin normal, sehat, mau ke kampus, mau ikut kuliah, ujiannya lulus, mau kerja, gajinya sebulan 100 juta, set. Ini nggak boleh dibuka nih, nanti Bapak langsung bilang, Mas, Papa mau bikin nasi goreng mau gak? Mau Pak? Ya udah. Nanti Bapak bikin, jangan lupa pakai ini air sedikit di nasi gorengnya atau di Indominya bikin pakai ini. Disimpan lagi, besok pagi bikin lagi, buat bikin masakan dia lagi, besok bikin buat masakan dia sembuh Pak. Gitu. Ada lagi? Bisa ya? Nah ini dipraktekin buat bapak-bapak sama ibu-ibu. Apa hajatnya bapak? Misalkan suaminya nggak sayang. Suaminya kalau ngasih duit perhitungan. Suaminya kalau ngasih duit dicicil. Suaminya kalau udah ngasih duit ditanya-tanyain pengeluarannya buat apa aja. Minta perinciannya. Kan kita sebagai istri begah juga dong. Kalau duit udah ke istri ya nggak boleh ditanya nah. Nah, ibu bikin kayak gituan, Bu. Langsung ibu bikin. Suami saya royal, suami saya sayang, suami saya apa aja sebut. Tapi kan suami saya kan nonton Pak Haji. Ya udah, air yang dibikin masukin ke dalam botol aqua, masukin ke dispenser. Kan tanpa dia tahu kan suka minum sendiri.
Mana mic-nya? Mana mic-nya? Mana mic-nya? Maaf ini Pak Haji, tapi kalau perempuan mau gituin suami apaan atau anaknya apanya gitu yang direndam? Rendam alat kelaminnya ibu. Jadi alat kelamin ibu direndam. Kalau ibu nggak bisa, ibu jongkok, nanti saya kirim orang saya ke rumah ibu. Dia spesialis ngerendam. Dia udah berguru ke Swedia, ke Stockholm, cara berendam alat kelamin wanita. Jadi ada caranya bu. Ada caranya. Jadi apa? Apa? Kalau komen kasih 10 juta, yang komen kasih 10 juta. Untuk ibu-ibu berenam aja di toren lagi. Itu ibu-ibu berendam di toren bu katanya berendam. Maaf Pak Haji, ada pertanyaan satu. Terkait usaha saya tadi itu Pak Haji. Apa? Terkait usaha saya tadi yang lagi merosot itu. Usahanya apa tadi lupa? Jual beli hasil laut. Oh hasil iya, tambak. oh iya iya. Siapa tahu Pak Haji, di antara saya berdua atau saya berdua ini ada kesalahan. Contohnya kesalahan apa? Ya kemungkinan badan saya kotor misalnya, baik istri saya, ya aku minta penjelasan dari Pak Haji. Gampang kalau Bapak merasa memang Bapak pernah nyari pesugihan atau Bapak pernah kesantet atau Bapak pernah apa? Bapak pakai sapu lidi, mana sapu lidi? Nanti Bapak tiduran, nanti Bapak dipukul-pukul pakai sapu lidi. ...99 kali. Tapi kalau Sapu kayak lidi gitu nggak ada Pak Haji. Apa? Nggak ada. Insya Allah nggak ada, nggak pernah. Apa? Nggak pernah. Nggak pernah. Dukun pun aku nggak pernah Pak Haji. Nggak pernah ke dukun. Ke dukun pun memang nggak mau. Ya mungkin Bapak didukunin. Nah itu kalau itu kurang tahu Pak Haji. Ya, jadi kan lawan dagang begitu Pak. Karena Bapak kompetitornya dia kerjain sama Bapak. Sehingga dikirimlah santet, guna-guna, teluh. Nah Bapak pakai ini. Diginiin. Karena ini bisa buat ngusir kucing. Kucing kalau diginiin takut lari. Dan kucing bisa ngelihat setan, jin. Kucing bisa ngelihat orang kalau mati dikubur. Kucing taruh di kuburan pasti dia kabur. Gak bakal ada di situ. Nanti kalau udah lama mati baru kucing gelendotan main di kuburan. Nah kucing itu bisa lihat yang goib. Nah buat ngucir kucing ini. Kucing kalau dikasih ini pasti takut. Nah ini buat pakai ini. Iya Pak Haji, terima kasih. Tapi kan kepanjangan. Ini dipotong aja pendek Pak segini. Nah nanti gini. Normal ya. Iya Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Ada lagi? Hah? Mana mic-nya? Ayo mic-nya mana? Saya lupa tadi yang doa ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kertas ya kasih. Ada gak kertasnya? Nih saya kasih fotokopinya. Nih saya kasih fotokopinya gratis kasih. Cara manggil. Tuh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RD Ayah Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nama putra saya bin. Apa Bapak mau hajatnya disebut? Bahkan kalau bisa sekalian disebut. Dapat kerja tahun ini atau bulan ini gajinya sebulan 100 juta. Mau kerja, mau keluar rumah. Mau normal lagi. Dapat jodoh, nikah tahun ini 2026. Nikah lagi 2027. Atau apalah bebas. Termasuk untuk anggota keluarga yang lain gitu ya? Iya. Minumin. Buat masak nasi, buat bikin bubur kacang hijau, buat bikin agar-agar, buat bikin puding, buat bikin bacem, buat bikin apa ya? Mic-nya mana? Doa ini juga bisa termasuk untuk misalkan adiknya gitu. Bisa, pokoknya sendiri-sendiri. Kalau adiknya bikin lagi yang baru lagi. Oh namanya gitu ya? Namanya. Oh iya. Satu hajat, satu ijab. Satu hajat, satu ijab. Satu air asinan. Iya. Namanya air asinan. Oke paham Pak Haji. Ya, sembuh. Yuk. Nambah Pak Haji. Ya. Saya dalam sholat, Apa? setiap sholat wajib selalu berdoa.
bisa haji, bisa umroh sekeluarga gitu Pak. Bisa bos. Tapi kan di badan lo ada hodamnya, ada jinnya. Oh, gitu ya. Hodamnya dikeluarin dulu bos. Besok di sini kan dikeluarin hodam lo. Iya. Selama 9 hari, 10 hari baru pulang. Iya. Boleh pulang sampai 10 hari. Nanti kan pengobatannya gratis. Kamarnya gratis. Makannya gratis. Air asinannya gratis. Diriungnya gratis. Gratis semua. Diriung gratis. Makannya gratis. Kamarnya gratis. Nanti Bapak bonusnya dari saya bisa ngaceng lagi 24 jam. Pasti. Orang yang ngaceng pasti cair 10 miliar. Tapi kalau nggak ngaceng cairnya cuma 1 miliar. Mendingan ngaceng aja. Lebihannya kan 9 miliar lumayan. Saya nggak ngaceng Pak Haji. Ya dibikin ngaceng dulu dong. Biar cairnya 10 miliar. Pak Haji pernah bilang sholat tobat habis maghrib itu 18 rakaat kalau nggak salah. Ya dari maghrib sampai isya. Saya coba itu tobat orang tua, tobat ibu, tobat istri, tobat diri sendiri. 18 kali anak, salam. Hanya 10 rakaat. 18 kali salam, 36 rakaat. Oh 36. 36 rakaat, dua rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus 18 kali. Ke siapa Pak? Apa? Ditujukan ke siapa itu? Surat tobatnya. Nggak ada ke orang tua, nggak ada ke anak. Bersihin diri lu, kan diri lu kotor. Ngapain lu udah sholat tobat buat yang lain? Diri lu dulu, kalau bahasa premannya. Jadikan diri kita berhasil dulu, baru bantu orang lain. Lah gimana lu mau bantu orang lain, orang di badan lo ada setannya, ada jinnya, ada khodamnya, itu kan ada kelihatan. Enaknya nih kalau kita privat, kita bisa lihat ada khodamnya apa enggak. Tapi kalau nggak privat nggak bisa kelihatan. Karena apa? Karena banyak. Oh ini kan enak nih, cuman berapa orang, jadi bisa kelihatan. Tuh, jelas. Harus tinggal di sini loh selama 10 hari pengobatan. Bayar dong Pak Haji. Ya enggak lah, maksud bayar. Enggak ada gratis. Makasih Pak Haji. Iya, kalau orang lain kan pengobatan bayar, nginep bayar. Ya. Mohon Pak. Ya. Ini saya ini punya penyakit hilang timbul Pak. Penyakit apa? Itu kata dokter itu penyakit jamur kulit. Jamur? Jamur kulit. Oh gampang. Bapak cari celana dalam perempuan milik siapa aja boleh. Istri boleh, anak boleh, tante boleh. Bapak ambil celana dalamnya. Atau bapak curi di jemuran. Jadi kalau ada orang lagi jemurin celana dalam, wanita bapak mendik-mendik pelan-pelan ambil. Bapak gosok di badan bapak. Sembuh total. Kalau yang hilang timbul itu Pak? Nanti nggak timbul, hilang. Hilang? Iya. Kalau sudah 1 tahun Pak, kadang timbul hilang. Balik lagi dia. Iya, karena itu kan obatnya nggak ada, hanya anti alergi. Tapi kalau bapak udah digosok pakai celana dalam yang bekas pakai, istri, anak, tante, atau besan, bapak main aja ke rumah siapa yang banyak anak perempuannya, bapak lihat mana ada, langsung bapak zep, gosok. Yang udah dicuci Pak ya, boleh yang kotor. Yang kotor aja, yang habis dipakai. Kan bapak nanti main, lihat kan tempat baju kotor, lah ini ada. Boleh gak Pak Haji? Boleh lah Pak, masa gak boleh? Ini ya susah juga nampaknya Pak. Apa? Ya sekarang baju kotornya banyak badan cucian Pak. Mesin cuci. Bapak caranya. Nah, kalau yang bersih mungkin bisa. Iya orang rumah kan ada. Rumahnya siapa? Bapak di rumah tinggal sama siapa? Oh iya. Anak, istri. Perempuan gak tuh? Ayah. Pada saat dia dicopot belum dicuci, Siap. bapak ambil. Siap. Jangan ketahuan istri, jangan ketahuan anak. Gosok di badan bapak di kamar mandi kalau mau tidur. Kalau mau mandi. Atau habis mandi gosok. Ya. Nggak sampai 9 hari Pak. Langsung badannya bapak hilang. Nggak kelihatan. Siap. Dimakan jin. Ya. Ya Pak. Tuh ketawa ibu. Ini senyum. Ini ketawa lagi ngikik. Aduh. Apa? Padahal hitam ya. Kalau digosok langsung hilang. Yang kan dagingnya cair.
meleleh. Saking panas itu celana dalam. Oh, ibu ketawa terus. Iya, jadi digosok pakai celana dalam, perempuan lawan jenis. Semua berlaku. Pak, saksinya tadi Pak Mail, pemilik Mail Travel. Itu bawa tamu dari Lampung, anaknya sakit biduran. Satu mobil sama bapak ini. Bapak tinggal di mana? Satu biduran tuh anak kecil. Kata mamahnya, ibunya, tidak akan sembuh kalau belum umur 17 tahun kata dokternya. Kan masih lama itu, umur masih kecil. Digosoklah pakai celana dalam ibunya, sekujur badannya. Langsung sekarang tadi saya periksa, nggak ada bidurannya, bersih. Atau bapak nanti pinjem aja tuh yang orang Lampung. Minta izin dulu sama suaminya, Pak maaf ya Pak, saya penyakitnya sama kayak putra bapak. Boleh gak saya minta pinjem atau sewa dah celana dalam istri bapak, nanti kan dikasih. Nah, satu mobil, nanti kan pas istrinya di mobil dicopot kan toh, langsung kasih bapak. Kalau bapak masuk pingsan langsung manjur tanpa digosok. Apa? Mantap. Itu nyambung. Pakai istri boleh, pakai punya anak boleh di rumah, tapi jangan sampai ketahuan. Nanti udah digosok, gosoknya seberapa lama? 9 hari. Balikin lagi, besok kan ada lagi, ambil lagi. Gosok lagi hari kedua. Habis gosok, balikin lagi. Nanti ada lagi yang hari berikutnya, gosok lagi. Begitu. Nanti kan dicuci bersih. Besok kan dia ada lagi, pakai celana lagi yang kotor. Nggak ada. Ya udah nunggu hari berikutnya. Nggak ada. Nunggu hari berikutnya. Nggak ada. Besok ada gitu. Boleh lengkap-lengkap, boleh 9 hari berturut-turut. Manjur gak? Jempol 2. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Makanya orang zaman dulu tidak ada yang jerawatan. Obatnya apa? Celana dalam perempuan atau celana dalam perempuan yang habis men, yang baru men, digosok. Makanya kan bersih. Betul gak? Kok bapak bilang betul? Mana mic-nya? Memang terjadi itu Pak. Saya kolor saya pakai kain dibuka, saya memang licin, gak ada jerawat Pak. Wow. Betul Pak, memang terjadi itu. Waktu SMA kemarin saya 3 tahun pakai itu Pak. Pakai itu? Iya. Oh. Berarti ini ilmu udah lama dong ya? Sudah Pak. Iya. Tapi kan orang bilang ini aliran sesat. Gak apa-apa, namanya orang hak bicaranya bebas. Yang penting kita terkabul, Memang sebelum mandi dan sesudah mandi itu Pak. Iya. Zaman dulu Pak, Bu maaf ya. Anak kecil yang lari-lari kalau jedotan kan benjol. Rambut mamahnya diuyak. Iya uyek. Sembuh gak? Betul. Itu ilmu zaman dulu. Iya benar Pak. Masa dibilang aliran sesat, kasihan dong. Karena lu belum ngalamin. Aja lo kejedot aja. Zaman dulu belum ada trombopop salep. Pakai itu diuyak. Zaman dulu Bu maaf ya, kalau kita makan kekenyangan itu mama kenyang zaman kita kecil. Itu mamahnya kita, ibu kita pakai centong. Ini buat si ini buat si ini buat si ini. Begitu Bu, nanti perutnya udah gak kenyang lagi, udah normal. Kalau orang tua pernah gak ngalamin gitu Pak, Bu? Belum ya? Kalau perutnya kenyang, dicentongin sama orang tua kita. Kalau orang tua saya dulu suruh mandi Pak. Oh kalau kenyang? Iya. Oh. Memang mandi terjadi itu Pak. Langsung lapar lagi? Agak turun Pak. Iya. Bukan lapar, bukan Pak. Iya. Agak kurang itu Kalau kebo saya nggak mau makan, saya mandiin nanti makan lagi tuh. Kebo saya, kan ada pembandingan kebo tuh di bawah. Bapak lihat deh. Oh jadi ilmu kebo ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita meraktekin ilmu RDAY. Walaupun orang bilang aneh, nggak apa-apa. Yang penting Ibu, saya mau harus cair 10 miliar ya.
Paksain harus cair 10 miliar. Besok pagi ada rombongan dari Jogja. Tanggal 23 Desember kita besok ada acara wisata sedekah ke Jogja. Kita nanti ada acara testimoni pencerahan dari Mbak Nadia yang hajatnya cair 1 triliun di Rumah Makan Banyu Urip, Klaten, Jawa Tengah. Tanggal 24 jam 10 pagi di Hotel Banyu Urip, Klaten. Nanti malamnya habis Isya kita ada pencerahan di Hotel Grand Orchid Malioboro, Yogyakarta. Tanggal 24 dan tanggal 25. Yang ngajarin hajat terkabul namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia ini utangnya 1 triliun. Targetnya cair 1 triliun dan punya pinjol 40. Suaminya pinjolnya ada 60. Jadi suami istri pinjolnya 100. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Acaranya di Restoran Banyu Urip, Klaten tanggal 24 jam 10 sampai jam 2 siang. Malamnya habis Isya acaranya di Hotel Grand Orchid Malioboro, Yogyakarta. Dan tanggal 25. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau ngikut, Bapak dan Ibu bisa gabung di sana. Kalau mau berangkat dari Bogor bareng-bareng, berangkatnya dari sini bersama anak yatim, pakai bus. Oke. Ayo promosi Pak Mail. Mail Travel promosi. Yang Bapak dan Ibu yang mau ke RDAY yang nggak tahu jalurnya, biayanya berapa, dapat apa selama perjalanan, ngumpulnya di mana, di Lampung. Ayo bos. Mic-nya mana? Oh ya. Bos syuting bos. Mail Travel. Mail Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang terhormati, kami Mail Travel dari Lampung di Sumatera yang selalu membawa tamu-tamu rumah doa anak yatim Kandang B pimpinan Bapak Haji Dwi Santo bin Suwondo. Jadi Bapak Ibu yang bingung, yang dari Jambi, dari Riau, Pekanbaru, yang mau ke rumah doa anak yatim Bogor, bisa langsung hubungi di nomor Pak Mail di 0877 8002 8001 ya. Jadi Mail Travel selalu memberangkatkan tamu-tamu rumah doa anak yatim ya. Jadi Bapak Ibu yang mau sedekah, yang mau ikut ketemu anak-anak yatim kurung dan umroh, bisa langsung hubungi nomor Pak Mail yang dari Jambi, dari Palembang, dan dari Lampung dan sekitarnya. Nah, kami juga bisa pemberangkatan khusus yang dari Jambi. Jadi dari Jambi PP dengan transport 1.400.000 sudah PP sampai Bogor, dapat makan 2 kali ya. Yang dari Jambi. Dari Jambi, Palembang, langsung pakai bis, yaitu ongkosan 1.400.000 dapat makan 2 kali. Ya. Dan dari Lampung, yang dari khusus dari Lampung, itu transport 700.000 pulang pergi Bapak Ibu ya. Titik kumpulnya di mana? Kalau titik kumpul di Lampung di Rumah Makan Barek Solo Untung Suropati, Jalan Lintas Sumatera. Jadi Bapak Ibu yang mau ke Bogor, yang dari Lampung, dari pedalaman, bisa langsung hubungi nomor Pak Mail di 0877 8002 8001. Dan yang dari wilayah Jawa yang mau ikut, pengen buru-buru cepat ketemu ke rumah doa anak yatim, nggak mau ikut rombongan, nanti saya arahin dari Surabaya, dari Jogja, dari Banyuwangi,
nanti kita jemput di Terminal Bubulak. Nanti kalau Bapak Ibu mau ikut yang cepat gitu ya, nanti umpamanya, oh saya siap dari Surabaya, nanti aku pesenin mobil dari Surabaya, paginya saya jemput di Terminal Bogor. Jadi Bapak Ibu, untuk mempermudah tamu-tamu yang mau ikut sedekah ke anak yatim Bogor, yang kebingungan perjalanan yang dari Jawa, oh saya kalau nunggu rombongan lama, saya kepengen cepet, bisa langsung hubungi nomor Pak Mail di 0877 8002 8001. Jadi, oh saya pengen cepet Pak Mail, yaudah nanti saya arahin dari sana, dari bis, aku pantau sampai tempat. Jadi jangan takut nyasar ya, pasti sampai tempat tujuan dan Ibu langsung nanti kembali sampai tujuan. Dijamin bisa privat gak Pak Mail kalau lewat Pak Mail? Dijamin bisa privat, bisa ketemu Pak Haji. Dan bisa nanyanya puas gak Pak Mail? Kalau sampai sini bisa sedekah ke anak yatim langsung ya, ada tempatnya, dan langsung bisa ijab qabul, bisa tahajud bareng bersama anak yatim, dan bisa lihat si bolong, kuda bolong. Tuh. Kelebihannya selalu kita pandu Bapak Ibu ya, gimana caranya biar kita cepat qabul semua hajat. Ya. Jadi pastinya kita harus yakin ya, kayak keyakinan kita harus benar-benar yakin Bapak Ibu ya. Kalau kita nanggung-nanggung, ya kita kalau beri nanggungan pasti nggak jadi. Tapi kalau kita yakin, pasti terkabul. Alhamdulillah kan Bapak yang dari Tulang Bawang Pak Haji. Iya. Itu dulu sama Pak Haji, kamu harus kesini kalau udah beli mobil. Ya. Kalau udah punya mobil. Ternyata udah beli mobil baru dia kesini. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Jadi dulu dijanji sama Pak Haji, kamu kalau kesini lagi kalau belum punya mobil, belum beli tanah atau rumah, jangan kesini. Ternyata alhamdulillah ada orangnya di sini. Qabul Pak Haji. Alhamdulillah, luar biasa. Selama mempraktekin berapa bulan Pak? 9 bulan. 9 bulan Pak Haji. Wow. Alhamdulillah luar biasa. Jadi pantesan istrinya sayang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi istrinya ke anak-anak yatim semua dibelanjain di kantin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucap syukur. Jadi Bapak Ibu ya, yang dari Lampung dan sekitarnya, yang mau ikut Pak Mail, bisa langsung hubungi di nomor 0877 8002 8001. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mail. Bapak kalau Ibu yang dari Lampung atau yang dari luar kota atau Bapak yang dari Bogor, karena ini momennya bagus, momennya sakral banget. Bisa deh jangan pulang buru-buru, ikut tahajud dulu. Kalau bisa habis tahajud nanti boleh pulang. Atau mau istirahat sebentar nanti habis subuhnya boleh pulang. Kedua, Bapak coba nyimak nanti. Sebelum tahajud dibacain namanya satu-satu yang sedekah subuh. Nah saya mau nama Bapak besok atau hari ini harus ada namanya. Jadi nama Bapak disebut tuh di sedekah subuh setiap hari. Nanti disebut namanya A, nomor 1, nomor 2 B, nomor 3 C. Kan ada nanti Bapak sebutin. Saya nggak hafal. Ada namanya jenderal siapa, nanti disebut. Ada lagi Kapolda, ada lagi Pangdam, ada lagi Presiden, ada lagi Menteri, ada lagi Gubernur, ada lagi Danjen, ada lagi Bupati, ada lagi Toko Emas. Toko Emas Purworejo, nah, Toko Emas apa sih namanya? Ya, Pantes. Jadi Toko Emas Pantes itu terkenal di Kutoarjo, terkenal di Perembun, terkenal di Kebumen. Toko Emas Pantes. Ada lagi Es Dawet Ireng di Jembatan Butuh, Kecamatan Butuh. Kurung buka, kurung tutup. Jembut Kecabut. Jembut tuh Jembatan Butuh. Kecabut tuh Kecamatan Butuh. Namanya Dawet Ireng, terkenal di Jawa Tengah, jalur selatan. Namanya Dawet Ireng di Kutoarjo, di Butuh, perbatasan itu Kutowinangun.
Itu luar biasa ramenya, itu sedekahnya. Dia 2 kali ke RDI bawa dawet ireng 600 porsi buat anak yatim. 2 kali dia bawa. Pakai bus Murni Jaya. Nah mau saya, Bapak dan Ibu wajib sedekah subuh. Biar namanya disebut. Setiap subuh disebut dan diaminin sama anak yatim. Begitu. Ini kayak ada kan dari Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya. Ini dari Lampung ya, atas nama Ibu Rida ya. Sedekah 1.150.000 untuk 23 hari. Total, langsung bayar total gitu loh. Jadi dia besok lagi nabung lagi untuk bayar ke depan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ini belum pernah ke sini tapi saya saranin ke situ. Alhamdulillah luar biasa. Warungnya, kafenya yang biasanya orang belanja paling seharinya dapat 1,5 juta, 2 juta. Sekarang dia belum pernah ke sini, belum ketemu Pak Haji, tapi saya saranin untuk sedekah subuh, sedekah potong sapi, alhamdulillah luar biasa Pak Haji. Dia seharinya sekarang bisa 9 juta. Oh, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Ada orangnya sering kesini juga, tapi belum pernah ketemu Pak Haji, belum pernah. Ya. Tapi saya saranin untuk sedekah, potong sapi sama sedekah subuh jangan bolong. Saya sempat kemarin ya maaf ya, bukannya dia kan pas posisi lagi di jalan. Gimana ini mau bolong? Ya Pak, transfer sekarang, langsung ditransfer ke rekening Pak Haji. Setruknya kirim ke saya. Saya cuma nerima setruknya aja. Jadi rekeningnya Pak Haji, setruknya kirim ke saya. Jadi saya buat ke adminnya. Itu semua pasti yakin pasti terkumpul. Karena dibacain terus Pak kalau pagi jam 00 udah dibacain nama Bapak. Bacain. Satu-satu dinamain. Ada panglima, ada menteri, ada presiden, ada pangdam, ada danjen, ada gubernur, toko emas Kuto Arjo, toko emas Pantes. Itu kemarin yang bawa Pak Mail. Dijemput di depan rumahnya. Bawa oleh-oleh anak ayam. Yatim. Anak-anak saya dibawain ayam. Ayam bakar. Ya, anak yatim dibawain jajanan Pak. Penuh, komplit. Senang luar biasa anak-anak. Iya. Kasih susu di kolam renang, kasih roti. Alhamdulillah. Luar biasa. Yang jemput Pak Mail langsung dari depan rumahnya. Langsung. Dia miara kelinci. Miara kelinci. Tadinya anak yatim, ini mau dibawain sate kelinci 1000 tusuk yang gede-gede. Saya lapor ke sini, anak-anak yatim kalau kelinci kayaknya kurang seneng. Ya, padahal kalau bisa jangan bilang, bawain aja anak yatim tuh makan aja. Kan anak yatim kalau sama daging kuda nggak mau. Tapi kemarin kan saya punya hajat, saya potongin kuda. Saya bikin makanan soto. Daging itu bukan daging sapi. Kemarin selama seminggu ya. Itu daging kuda. Tapi pada dimakan tuh sama tamu-tamu habis. Alhamdulillah. Iya, makanya tamu-tamu kan pada pulang nggak taunya sekarang sebulan yang lalu sama 2 bulan yang lalu. Tamu-tamu tuh makan sotonya bukan daging sapi tapi daging kuda. Makanya ini tamu-tamu pada japri saya, istrinya Pak Haji, kok saya bunting. Karena apa? Keras semua. Karena keras. Jadi kan kemarin saya bilang saya lagi punya hajat. Karena kan saya nggak live ya. Apa ya udahkah kita potongin kuda, alhamdulillah tuh. Nah dagingnya saya bikin soto, bukan soto mie. Jadi bukan daging sapi tapi daging kuda. 2 bulan yang lalu kalau nggak salah tuh pada saat saya sakit. Kalau tadi daging sapi Pak. Tadi daging sapi. Tadi pagi daging sapi. Ya kemarin. Tadi pagi makan, siang tadi daging sapi. Yang kemarin, seminggu yang lalu tuh daging kuda. Sama sebulan yang lalu sama 2 bulan yang lalu daging kuda. Makanya nih ibu-ibu pada komplain karena pada mensnya telat. Pada bunting. Jadi suaminya pulang, kok manjat terus tiap hari Pak Haji. Ya kan kuda tiap hari manjat. Selalu, mama, gitu kata suaminya gitu. Ala orang tuh daging kuda udah gak apa-apa. Tapi kan udah masuk ke perut. Mau ngomong apa lu? Namanya juga gratisan ya kan. Tapi sekarang dan besok juga kan kedatangan
3 bus dari Jogja itu daging sapi. Kita udah potongin sapi buat tamu-tamu. Boleh gak Pak Haji besok saya makan soto mie habis tahajud udah disiapin daging sapi. Tenang aja. Jadi kalau Bapak dan Ibu kalau mau bawa makanan jangan bilang. Kalau bilang pasti anak yatim. Enggak gitu. Udah aja hajar aja Bu. Jebrot. Apa aja. Namanya juga anak-anak. Anak-anak mah apa yang gak dimakan coba. Makan semua dia. Ya oke. Jadi Bapak dan Ibu. Kalau memang Bapak dan Ibu mau jalanin ilmunya RDAY. Bingung nanya ke saya. Nggak sempet saya jawab karena saya banyak banget. Sehari bisa yang masuk WhatsApp saya bisa 1000. Sehari yang masuk. Lagi mana mau jawabnya. Nah Bapak dan Ibu bisa hubungi Pak Mail. Nanti dimasukin ke grupnya Pak Mail Travel. Nanti Pak Mail ngarahin. Kurang apa coba. Saya udah ini Pak Haji. Pak Mail saya udah. Pak Mail saya udah. Kira-kira apa ya Pak Mail? Nanti kan Pak Mail pengalaman nih. Meraktekin ilmu RDAY. Oh Bapak sholat badiah qobliyahnya ada yang bolong gak? Oh Bapak sholatnya tepat waktu gak? Oh iya Bapak egois gak? Oh iya Bapak, nah gitu nanti diajarin sama Pak Mail. Karena hampir 100% yang masuk di grup Mail Travel pemiliknya itu akunnya Mail Travel tuh ada grupnya. Hampir 100% hajatnya pada terkabul semua. Alhamdulillah. Boleh gak Pak Haji saya gabung di Mail Travel? Boleh. Nanti dikasih tahu nomor HP-nya. Coba ulangin bos HP. Kalau yang mau ikut grupnya Mail Travel. Kalau Bapak Ibu semuanya ya, kalau yang mau ikut dengan grupnya Mail Travel ya, Mail Lampung 2, Mail Lampung 1 dan Travel Lampung Bandung ya, Bandung Lampung ya. Bisa hubungi di nomor 0877 8002 8001. Jadi Bapak Ibu nanti kalau seumpamanya kok biasanya kalau yang udah privat kadang sampai rumah Pak saya kok ada yang salah Lupa. kayak gini lupa. WA Pak Haji nggak mungkin. Nggak mungkin dijawab, nggak mungkin. Kan 1000. Selalu Pernah. banyak. Pernah. 1000. Pernah. 0877 8002 8001. Ulangi lagi pelan-pelan. Ya, 0877. Iya Bu. 8002 8001 ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang udah privat kan tanggungan kita masih karena beban. Oh, bawaan Pak Mail ada yang lupa, kurang jelas, WA Pak Haji nggak dibalas karena saking banyaknya, bisalah hubungi Pak Mail ya. Jadi kekurangannya apa, nanti pengarahannya gimana gitu. Pasti kami balas gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, pasti walaupun belum dibalas kita biasanya lagi di jalan. Nanti kita berhenti, saya balas gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Sekali lagi promosi bos, biayanya berapa? Kalau Lampung, RDAY pulang pergi, Palembang, RDAY pulang pergi berapa? Jambi atau Bengkulu berapa coba bos? Ini mau rencanakan mau bikin bonus yang kayak kemarin untuk tanggal kan ada sekitar 1 bis sudah tanggal 28. Ya udah ngomong. Iya. Jadi Bapak Ibu semua yang dari Sumatera ya, dari Sumatera, Mail Travel besok akan mengadakan untuk ke rumah doa anak yatim ya di bulan 2 ini nanti di tanggal 11. Mail Travel akan membawa tamu-tamu yang dari Pringsewu itu udah yang mendaftar sekitar 20 orang ya. Itu dengan transport 700.000 satu orang. 700.000 bisa berdua Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ada diskon 50% untuk di tanggal 11 bulan 2. Mail Travel berangkat dari Lampung ya. Kalau yang dari Palembang nanti bisa transit ya, kita transitin dari Palembang. Jadi
kalau ongkos dari Palembang 200, nanti dari Lampung ke Bogor 300.000 satu orangnya. Jadi Bapak Ibu yang biasanya 701 orang, besok di tanggal 11 bulan 2 bisa untuk 2 orang Bapak Ibu semua ya. Jadi segera untuk mendaftar hubungi di nomor Pak Mail di 0877 8002 8001. Titik kumpul di mana? Titik kumpul di Rumah Makan Barek Solo Untung Suropati. Dapat makan. Di Untung Suropati, Jalan Lintas Timur, Jalan Lintas Sumatera ya, dekat Indoglosir ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk bulan 2 tanggal 11 Mail Travel akan memberangkatkan tamu-tamu yang mau ke rumah doa anak yatim dengan biaya 700.000 bisa berdua. Pulang Pulang pergi Bapak Ibu ya. Makannya dapat berapa kali? Makan dapat 2 kali untuk hari besok ya tanggal 11 ya. Di sini dapat makan soto Bogor gratis ya. Dapat jatah makan tetap 2 kali ya. Pasti bisa hajat-hajatnya bisa kabul semua. Yang penting kita yakin yang luar biasa. Ya. Yang berminat hubungi di HP nomor. Berminat bisa hubungi di nomor Pak Mail di 0877 8002 8001. Yang dari Bengkulu bisa, nanti merapat diarahin travelnya. Yang dari Jambi juga bisa nanti diarahin travel. Kalau ke pedalaman siap menjemput di pedalaman. Di depan rumah bisa siap. Yang penting untuk kendaraan roda 4 bisa masuk. Jadi Bapak Ibu yang dari Palembang, dari Bengkulu, dari Muko-Muko, mumpung ada bonus dan ini menjelang puasa ya, untuk sedekah ke anak yatim, kurung RDAI, Rumah Doa Anak Yatim. Menjelang puasa, jadi paksain bisa ijab bersama anak-anak yatim kurung dan umroh. Dan tanggal 19 Pak Haji akan memberangkatkan umroh anak-anak yatim juga. Itu yang luar biasa. Kesempatan gak datang 2 kali ya. Bisa hubungi di nomor Pak Mail ya yang mau ikutan ke Rumah Doa Anak Yatim di 0877 8002 8001 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saran saya kan Pak Mail mau ngasih bonus berangkat suami istri hanya 700.000 di tanggal 11 Februari. Coba Bapak dan Ibu sekarang ini kan tanggal 8, besok 9. Coba praktekin tuh sifat 18, jangan ada maksa. Nanti Ibu testimoni di sini, bohong nggak dapat hadiah, bohong nggak dapat bonus. Abang itu yang dari Rawaji itu kan pas tanggal 11. Terlaksana kabul haji, umroh gratis sama Pak Haji. Coba paksain. Paksain yang 18 itu. Salah satunya apa sih yang bikin kita goyang Pak Haji? Egois. Kita nggak boleh egois. Egois ke anak, egois ke pasangan hidup, egois ke tetangga, egois ke... Pokoknya nggak boleh. Egois artinya apa Bu? Pak maaf. Egois apa artinya Pak? Bu? Mau menang sendiri. Nggak boleh. Bisa? Dilawan ya? Harus ya? Oke? Sampai ketemu lagi besok. Atur waktu. Selamat dipraktekin. Langsung nanti bergabung di masjid. Ijab kabul. Nanti malam ikut. Lihat namanya di tahajud. Ada gak nama kita disebut? Nggak ada. Buru-buru sedekah subuh jangan bolong. Mumpung kita masih ada waktu sampai jam 11 malam. Harus namanya ada. Karena ini malam sakral. Kamis malam Jumat. Oke? Berapa sih Pak Haji? Sedekah subuh 100.000 boleh. 200.000 boleh. Nanti tinggal dikirimin aja. 100.000 kalau sebulan sekali berapa ya Pak Haji? Ya sekitar 3 juta. Tapi kan kita hajatnya 10 miliar. Oke?
Sip, boleh, mic-nya mana? Enggak, saya kan Mic-nya mana, mic-nya? Mic-nya mana? saya udah tua jadi agak lupa-lupa gitu. Ya. Setelah pelafalan tadi Bismillahirrahmanirrahim. bla, bla, Atas bla. ridho Allah Subhanahu wa Terus taala. kemudian bin Suwondo, terus kemudian ngomong apa lagi? Nama putra saya bin. Ya. Baru Bapak sebut hajatnya sembuh, normal, sayang, baik, mau ke kampus, mau kerja lagi, gajinya sebulan 100 juta. Gajinya sebulan 100 juta. Oke, sip. Terima kasih, sampai ketemu lagi, nggak pakai salaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, nggak pakai salaman, yo.